Halo semuanya, perkenalkan nama saya Antonius Riki Hermawan, bisa dipanggil Riki. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sekaligus mendemonstrasikan serangkaian perintah dasar hingga perintah lanjutan dalam software MongoDB, khususnya MongoDB Kompas. Berdasarkan studi kasus ujian akhir semester dalam mata kuliah basis data lanjut Institut Asia semester 4 Prodi Teknik Informatika. Presentasi ini akan mencakup 4 pilar utama. Yang satu adalah operasi database yang dikenal sebagai CRUD atau Create, Read, Update, Delete, serta beberapa operasi tingkat lanjut. Baik, di sini adalah soal dari ujian akhir semester basis data lanjut. Kita baca terlebih dahulu agar lebih mudah untuk memahaminya nantinya. Database, use UAS namamu. Jadi kita akan membuat database dengan nama UAS slash namamu. Dalam collectionnya adalah mahasiswa. Tampilkan MongoDB kamu crop dan tempel di Microsoft Word yang sudah disediakan. Yang besar kamu mudah baca baik perintah dan hasilnya. Di sini adalah masukkan 10 data di bawah ini dengan perintah insert. Jadi 10 data ini totalnya nanti yang akan menjadi studi kasus kita. Terus yang nomor 2, tunjukkan perintah untuk menampilkan data keseluruhan 10 data plus ID-nya. Yang nomor 3 adalah tunjukkan perintah untuk menampilkan data berdasarkan nama dan ID-nya 10 nama. Nomor 4, khusus tunjukkan perintah untuk menampilkan data, nama, prodi, dan nilai berdasarkan nilai terbesar menuju terkecil. Berarti di sini descending ya, set ke A. Tunjukkan perintah untuk menampilkan 5 data dari atas, nama, prodi, dan nilainya. Yang nomor 6 adalah tunjukkan perintah untuk menampilkan 4 data dari bawah, nama, prodi, dan nilainya. 7, tunjukkan perintah untuk menampilkan 5 data terbawah, nama, prodi, nilai berdasarkan urut nilai dari terbesar ke terkecil. Tunjukkan perintah untuk menampilkan urutan nama angkatan berdasarkan angkatan A sampai Z, yaitu ascending ya, kalau A sampai Z. Tunjukkan perintah untuk menampilkan prodinya saja 3 jenis prodi. Yang 10, tunjukkan perintah untuk menampilkan semua data yang umurnya kurang dari sama dengan 21 urut berdasarkan umur terkecil menuju terbesar. Tunjukkan perintah untuk menampilkan semua data yang umurnya lebih dari sama dengan 22 urut berdasarkan umur terkecil menuju terbesar A ke Z. Tunjukkan perintah untuk menampilkan semua data yang seumuran denganmu. Tunjukkan 2 perintah secara langsung untuk mengedit umurmu menjadi 25 dan menghapus 1 data yang bernama Sari. Tunjukkan perintah untuk mengupdate beberapa data dari yang berumur 23 menjadi umur seperti umurmu 25. Nomor 15, tunjukkan perintah untuk menampilkan semua data yang hanya seumuran denganmu. Nomor 16, tunjukkan perintah untuk memasukkan 1 data dan mengupdate 1 data dengan perintah bulk word write memasukkan data ke 10 nama Zain, jenis kelamin laki-laki, umur 24, prodi TI, angkatan 2020, nilai 100, mengupdate nilai Fitri menjadi 95. Tunjukkan perintah untuk menghapus 1 data dan mengupdate 1 data dengan perintah bulk write, hapus data nama Dimas, update nilai Sari menjadi 95. Tunjukkan perintah untuk mengupdate beberapa data, di mana semua data nilai 60 dirubah menjadi nilai 70. Tunjukkan perintah untuk men-replace 1 data namamu ditambahi 1 kolom keterangan sebagai nilai terbaik. Nomor terakhir adalah tunjukkan perintah untuk menampilkan semua data prodi TI urut berdasarkan nilai terbesar menuju terkecil. Nah, itu tadi dari soalnya. Sekarang kita lanjut ke jawabannya ya. Untuk jawabannya saya sudah kerjakan terlebih dahulu dan saya sudah tempel ke Microsoft Word, sudah salin semuanya, baik dari output dan perintahnya. Yang perintah pertama tadi adalah masukkan 10 data di bawah ini dengan perintah insert. Di sini
Saya memasukkan data dengan perintah insert many karena datanya itu lebih dari satu. Misalnya jika kita mau memasukkan hanya satu data, bisa dengan perintah DB, nama collectionnya apa, kemudian perintahnya adalah insert one atau query-nya insert one. Nah, di sini DB nama DB collection-nya adalah mahasiswa, insert many. Nama ini nomor pertama indeks ke nol adalah Antonius Diki Hermawan adalah nama saya dan selanjutnya sampai 10. Nah, di sini ketika berhasil menginputkan 10 data tadi yang kita masukkan, akan terjadi output. Di sini ada akan mengambilkan berbentuk array ya, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi 10 data karena dimulai dari indeks ke 0. Dan objek ID-nya ini tidak ada dimasukkan di insert, tapi akan otomatis di generate oleh MongoDB karena ini menjadi primary key-nya kalau istilahnya. Tidak mungkin sama dari indeks ke 0 sampai ke 9. Ini hasil croppingnya. Dan tadi adalah DB mahasiswa. Jadi kita membuat collection dengan nama mahasiswa. Mungkin saya bisa tunjukkan contohnya secara langsung. Baik, di sini saya akan mempraktekkan langsung terkait dengan software MongoDB Kompas. Karena kemarin saya sudah buat database namanya UAS basis data lanjut. Selanjutnya kita klik connect. Nah, lalu kita open MongoDB Shell. Nanti kan berbentuk seperti terminal. Selanjutnya, misal kita belum punya database, kita bisa buat dengan perintah use. Nama database kita apa? Ricky, misal Ricky Project. Project. Nah, nanti akan langsung masuk ke database-nya adalah Ricky Project. Karena kita praktek di UAS ini adalah nama database-nya adalah UAS Ricky, kita switch ke database UAS Ricky. Use, perintahnya sama, use UAS Ricky nanti akan muncul. Nah, kita switch to DB UAS Ricky. Kita sudah masuk dalam database Ricky. Misal kita mau lihat collection-nya apa saja yang sudah saya buat kemarin di UAS Ricky, kita bisa mengetikkan dengan perintah show collection. Nah, jadi ada satu collection namanya adalah mahasiswa. Misal kita mau buat collection baru, yaitu perintahnya adalah db create collection, nama collectionnya apa. Selanjutnya kita misal mau buat collection namanya hmm, project. Nah, nah, query oke. Ini sudah berhasil terbuat. Misal kita tampilkan lagi melihat show collection-nya adalah show. Nah, ini ya, collection project sudah masuk. Dan untuk menampilkan keseluruhan data yang sudah saya inputkan tadi dengan perintah insert many pada soal nomor satu, yaitu bisa mengetikkan perintah db collection, nama collectionnya apa, bisa find. Nah, di sini akan menampilkan data yang sudah kita masukkan. Tadi ada totalnya adalah 10 data. Selanjutnya, misal kita ada perintah lain atau query lain, kita bisa juga menampilkannya db mahasiswa file db mahasiswa file titik preti. Ini juga bisa untuk menampilkan
otomatis juga akan menampilkan 10 data. Nah, selanjutnya kita kembali ke pembahasan soal dan jawaban bahas ke Microsoft Word. Nah, ini tunjukkan perintah menampilkan data keseluruhan 10 data dan ID-nya, yaitu DB mahasiswa find nantinya akan menampilkan 10 data. 10. Terus yang nomor 3, tunjukkan perintah untuk menampilkan data berdasarkan nama dan ID-nya, 10 nama. Yaitu kita diminta untuk menampilkan 10 nama, tapi hanya yang ditampilkan adalah field dari nama dan ID. Field ini adalah nama kunci, tapi nama kunci dari kalau kayak variabel gitu. Jadi untuk field ini nama kunci atau kolomnya itu judulnya apa, nama, dan misal Antonius Rikirmanya adalah nilai atau value-nya. Ini disuruh menampilkan DP mahasiswa find nama satu, ID satu. Jadi yang akan tampil nama, memfilter dari nama, memfilter dan menampilkan nama dan ID. Kemudian adalah nomor 4, tunjukkan perintah untuk menampilkan data nama prodi dan nilai berdasarkan nilai terbesar menuju terkecil. Nah, di sini adalah descending ya istilahnya. Perintahnya adalah DB mahasiswa find nama satu, prodi satu, nilai satu, ID 0. Kenapa kok ID 0? Karena ID 0 itu tidak mengaktifkan kolom ID, jadi tidak ditampilkan nantinya. Jika nilai nama satu, prodi satu ini akan ditampilkan adalah field dari nama, prodi, dan nilai. Untuk outputnya yang keluar adalah seperti ini. Jadi objek ID-nya tidak akan ditampilkan. Nilai min satu ini adalah nilai yang dari besar ke terkecil. Tadi namanya adalah descending. Dari besar ke terkecil. Dari nilai 100, 100, 90, 90, 80. Sampai yang terakhir adalah nilai terkecilnya adalah 60. Selanjutnya adalah nomor 5, tunjukkan perintah untuk menampilkan 5 data dari atas. Nama, prodi, dan nilainya. Perintahnya adalah, query-nya adalah DB mahasiswa find, namanya 1, prodinya 1, nilai 1, ID-nya 0. Kita pakai limit. Limit ini nanti untuk membatasi output, yaitu 5. Dan urutannya itu dari atas. Tadi kalau dari bawah jadi min 1. Nah, di sini di limit 5, jadi dari atas adalah Antonius Rikirmawan, 1, 2, 3, 4, 5. Dari 5, dari atas. Terus untuk yang nomor 6 adalah tunjukkan perintah untuk menampilkan 4 data dari bawah. Nama, prodi, dan nilainya. Perintahnya adalah DB mahasiswa find nama 1, prodi 1, nilai 1, ID 0. ID kita off jadi kita tidak tampilkan. Sort ID-nya adalah min 1. Ini untuk memfilter ID-nya itu dari bawah atau mengurutkan dari bawah. Dan di limit 4. Limit 4 ini seperti limit 5 tadi, jadi hanya akan menampilkan 4 data dari bawah. Untuk hasilnya adalah Sari, Fitri, Dimas, Aska. Nah, selanjutnya adalah nomor 7. Tunjukkan perintah untuk menampilkan 5 data terbawah. 5 data terbawah. Nama, prodi, nilai berdasarkan urut nilai dari terbesar ke terkecil.
Perintahnya adalah DB mahasiswa agregat. DB mahasiswa agregat sort nilai. Ini adalah tadi untuk menurunkan nilai limit 5 untuk membatasi untuk menampilkan hanya 5 saja. Sort nilai min 1 ini tadi dari indeks yang paling ke bawah ke terbesar ke terkecil. Projectnya adalah nama satu, prodi satu, nilai satu, ID dinolkan jadi off. Tidak ditampilkan dalam outputnya. Hasil croppingnya adalah DB mahasiswa ini adalah perintahnya. Dan ini dari Marvisa Aska Nisevo Amelia Agnesia. Jadi tadi limitnya adalah 5. 1, 2, 3, 4, 5. Selanjutnya nomor 8 adalah tunjukkan perintah untuk menampilkan urutan nama angkatan berdasarkan angkatan A ke Z. Kalau tadi Z ke A itu namanya descending, kalau A ke Z adalah istilahnya itu ascending. Perintahnya adalah DB mahasiswa find nama satu angkatan satu, ID-nya 0, sort angkatan satu. Jadi dari atas ke bawah, indeks dari atas ke bawah. Nah, di sini dari atas Zafira, karena angkatan paling muda adalah Zafira, Nizevo, Marvisa, Agnesia, Fitri, sampai angkatan 2023. Nah, ini akan menampilkan semuanya ya. 1, 2, 3, 4, 9, 10. Untuk perintah yang nomor 9 adalah perintah distin. Distin untuk tunjukkan, soalnya tunjukkan perintah untuk menampilkan prodinya saja, 3 jenis prodi. Nah, di sini untuk menampilkan hanya 3 jenis prodinya saja, kita bisa menggunakan query atau perintah distin. Perintah distin ini adalah melihat jenis data unik pada sebuah kolom seperti prodi yang kita gunakan. Perintahnya adalah DB mahasiswa distin. Prodi. Ini untuk field apa yang mau kita cari, yaitu DKV SKTI. Selanjutnya adalah perintah nomor 10. Tunjukkan perintah untuk menampilkan semua data yang umurnya kurang dari sama dengan 21, urut berdasarkan umur terkecil hingga terbesar. Nah, perintahnya adalah DB mahasiswa find umur. Ini pakai dolar LTI 21, sort umur 1. Nah, di sini kenapa kok kita pakai LTI? LTI itu atau dalam bahasa Inggrisnya ya, kurang dari sama dengan 21. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dan dalam query MongoDB bisa disingkat ini, LTI. Untuk hasil croppingnya adalah DB mahasiswa find umur 21, sort umur 1. Nah, nanti akan menampilkan lengkap ya dengan objek ID-nya, jenis kelamin. Nah, 21, 20 sampai 21. Ini 21 masuk. Nomor 11, tunjukkan perintah untuk menampilkan data yang umurnya lebih dari sama dengan 22. Urut berdasarkan umur terkecil menuju terbesar. Nah,
Di sini perintahnya adalah DB mahasiswa find, umurnya adalah GTE. GTE itu dalam bahasa Inggris, istilah dalam bahasa Inggrisnya, tapi untuk dalam bahasa Indonesianya adalah lebih dari sama dengan 22. Yang di short adalah diurutkan adalah umur. Berarti dimulai dari 22. 22, 23, karena A ke Z itu adalah ascending, jadi terkecil ke terbesar. Umur 23, 23, umur 22 sampai 23. Yang nomor 12 adalah tunjukkan perintah untuk menampilkan semua data yang seumuran denganmu. Perintah ke-12 sudah DB mahasiswa find umur 20. Karena andai kata ini umur saya adalah 20, saya akan menampilkan umur 20 yang sama dengan saya, yaitu DB mahasiswa find. Filenya adalah umur dan nilainya adalah 20. Jadi akan menampilkan umur yang sama dengan saya, 20 tahun. 20 ada tiga data berarti. Satu, dua, tiga data yang berumur 20. Selanjutnya adalah perintah ke-13, tunjukkan dua perintah secara langsung. Nah, perintah langsung untuk mengedit umurmu menjadi 25 dan menghapus satu data yang bernilai bernama Sari. Perintahnya atau query-nya DB mahasiswa Fulbright update. Nah, di sini adalah update-nya adalah di field nama saya adalah mencari nama saya Antonius Riki Hermawan dan mengupdate, set atau mengubah umur saya menjadi 25 tahun dan menghapus satu data karena di sini delete one perintahnya, jadi menghapus satu data dengan filter field namanya adalah Sari. Perintah ini, perintah group Reward ini memungkinkan untuk menjalankan beberapa operasi tambahan seperti tambah, edit, hapus dalam satu kali permintaan server. Ini sangat efisien ya untuk digunakan di dalam database nanti. Nah, selanjutnya adalah DP mahasiswa write nama Antonius Riki Hermawan update umur 25. Kita ubah umur saya menjadi 25 dan menghapus nama yang nama Sari. Dan di sini adalah match count modified, ini adalah field yang dimodifikasi, dan delete count ini adalah field yang di-download, di-delete. Data yang di-delete adalah jumlahnya adalah 1. Jadi ini berhasil untuk menghapus nama Sari di dalam data. Dalam collection-nya adalah mahasiswa. Perintah ke-14, tunjukkan perintah untuk mengupdate beberapa data dari yang berumur 23 menjadi umur seperti umurmu. Tadi saya sudah mengupdate di perintah 13, saya sudah mengupdate umur saya jadi 25. Jadi sekarang adalah perintahnya, tunjukkan perintah untuk mengupdate beberapa data yang berumur 23 menjadi umur seperti umurmu 25. Karena kita tidak tahu, misalnya kita tidak tahu datanya itu jumlahnya berapa yang ada di kolom umurnya 23, kita langsung bisa menggunakan perintah atau query DB mahasiswa update many. Jadi nanti akan mencari data-data yang berumur 23, ini fieldnya adalah 23 dan setnya kita set dan mengubah umurnya menjadi 25. Nah, di sini akan kelihatan match count dan modified count adalah 2. Jadi ada dua data yang berumur 23 tahun diubah menjadi 25. Untuk perintah yang ke-15 adalah tunjukkan perintah untuk menampilkan semua data yang hanya seumuran denganmu. Tadi kita sudah update atau mengubah umur saya menjadi 25. Sekarang kita akan menampilkan semua umur yang seumuran dengan saya, yaitu 25 tahun. DB mahasiswa find umur 25.
Nanti untuk hasil copyingnya adalah data-data yang berumur 25. Antoni Sri Hermawan, ada Nisefu, Dimas. Nah, ini satu, dua, ada tiga data yang berumur 25 tahun. Tahun diupdate menjadi 25 tahun. Yang perintah ke-16 adalah tunjukkan perintah untuk memasukkan satu data dan mengupdate satu data dengan perintah book write. Masukkan data ke 10. Nama Zain, jenis kelamin laki-laki, umur 24, prodi TI, angkatan 2020, nilai 100, mengupdate nilai Fitri. Di sini perintah ke-16 adalah DP mahasiswa. Kita masih sama dengan gunakan perintah book and write karena perintah ini bisa memodifikasi, tambah, edit, dan hapus. Jadi insert one dokumen ini insert ini untuk menambahkan data dengan field yang sama dengan data-data yang diinputkan sebelumnya, dan update one ini untuk mengupdate nilai atau mengubah nilai menjadi nilai Fitri menjadi 95. Nah, ini ada modify count dan ini adalah objek ID-nya sudah berhasil, dan ketika ditampilkan atau DB mahasiswa find dia akan menampilkan Fitri menjadi nilainya adalah 95. Nah, di sini adalah datanya Fitri, nilainya sudah terupdate ya, atau sudah diubah menjadi 95. Nomor 17 adalah tunjukkan perintah untuk menghapus satu data dan mengupdate satu data dengan perintah group write. Hapus data nama Dimas, update nilai Sari menjadi 95. Nah, perintahnya adalah book write, DB mahasiswa book write. Ini adalah untuk menghapus nama Dimas, delete one, satu data bernama Dimas, dan mengupdate satu data lagi dan mengubah nilainya menjadi 95, nama Aska. Nah, di sini sudah berhasil outputnya delete one, dan ketika DB mahasiswa find nanti Dimas akan terhapus dan nama Aska nilainya menjadi 95. Bisa, sudah bilang. Nah, ini namanya Aska, nilainya sudah berubah ya, menjadi 95. Yang nomor 18 adalah tunjukkan perintah untuk mengupdate beberapa data, di mana semua data nilai 60 diubah menjadi nilai 70. Perintahnya atau query-nya DB, koleksinya adalah mahasiswa, update many. Update many tadi adalah mengupdate, mencari hanya tidak satu data. Jadi beberapa data yang memenuhi kondisi nilainya adalah 60, kita ubah menjadi 70. Nah, ini berarti ada modifier, ini adalah dua data yang berhasil diubah. Nah, ini jadi 70. Berarti yang tadi nilainya adalah 60, yaitu Agnesia dan Amelia. Jadi sudah diubah menjadi nilai 70. Sudah diupdate. Selanjutnya adalah tunjukkan perintah untuk mereplace satu data. Data namamu ditambahi satu kolom keterangan sebagai nilai terbaik. Nah, di sini adalah DB mahasiswa replace one. Kita masukkan data-datanya dan kita tambah keterangan, yaitu nilai tambah field keterangan dengan nilai, dengan value atau nilai nilai terbaik. Ketika perintah ini akan menghasilkan modify count, mode count, dan ketika DB mahasiswa find sudah ada keterangan nilai terbaik. Selanjutnya adalah perintah ke-20. Tunjukkan perintah untuk menampilkan semua data prodi TI urut berdasarkan nilai terbesar menuju terkecil. Perintah ke-20,
DB mahasiswa Find Prodi TI sort nilai min satu, yaitu Prodi TI memfilter atau mengurutkan nilai berdasarkan dari yang terbesar menuju terkecil. Nih, nilainya adalah terbesar adalah Antonius Riki Hermawan, dan sampai terkecilnya adalah yang di Prodi TI adalah Nizefu. Nah, di sini sudah. Jadi totalnya adalah yang di Prodi TI adalah 4 data. Nah, demikian demonstrasi dan serangkaian perintah dalam MongoDB, mulai dari operasi dasar CRUD hingga operasi tingkat lanjut menggunakan bulk write dan agregat. Ini menunjukkan bagaimana MongoDB menyediakan tool yang sangat fleksibel dan kuat untuk berbagai kebutuhan pengelolaan data. Terima kasih atas waktunya sudah menyempatkan untuk menonton video ini, dan mohon maaf karena di sini saya juga belajar bila ada kesalahan dalam perkataan atau penjelasan saya tadi. Saya akhiri, sekian dan terima kasih.